Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Khalidua dari kelas B, mata kuliah Perancangan Aplikasi Perpustakaan, Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menampilkan video terkait dengan proyek perpustakaan sekolah sesuai dengan yang sudah diajarkan pada saat perkuliahan. Video ini dibuat sebagai tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Aplikasi Perpustakaan, sekaligus sebagai pengaplikasian materi yang sudah diajarkan selama perkuliahan. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pemahaman yang saya dapatkan. Kemudian saya juga mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada dalam video ini. Baik, pertama-tama sebelum mulai ke videonya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proyek perpustakaan sekolah ini. Jadi, proyek ini adalah sebuah perancangan aplikasi perpustakaan berbasis website, yang mana untuk pembuatannya ini memerlukan software yang dinamakan XAMPP. Jadi, sebelum mulai untuk membuat perancangan aplikasi ini, kita harus sudah menginstal XAMPP pada perangkat atau laptop yang digunakan. Nah, jadi sebelum memulai, kita harus sudah memastikan bahwa di laptop atau perangkat kita sudah terinstall XAMPP. Nah, ini lokasi XAMPP biasanya ada di ada di C. Nah, jadi isinya akan seperti ini. Kemudian kita bisa menuju langsung ke XAMPP-nya. Lalu nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Jika sudah di-start, kemudian kita bisa langsung menuju ke admin MySQL untuk menuju ke phpMyAdmin. Nah, di sini nantinya database akan tersimpan di phpMyAdmin untuk tersambung ke aplikasi perpustakaan sekolahnya. Di sini kita menggunakan situs. Mungkin langsung saja ke localhost situs. Nah, ini nanti adalah tampilan dari aplikasinya. Nah, untuk database-nya nanti akan tersimpan di ini database situs. Akan tampil di sini. Ini adalah database-database yang nantinya akan terhubung di aplikasi ini. Kemudian untuk menghubungkan, nah, kita untuk membuat aplikasi tadi, kita memerlukan sintaks, yaitu kayak semacam ini. Nah, ini semua adalah sintaks-sintaks dari aplikasi tadi, aplikasi perpustakaan sekolah tadi. Ada sesuai dengan menu yang ada di aplikasi. Nah, mungkin kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini karena sudah ada sintaks untuk login, jadi ketika kita akan masuk ke atau menggunakan aplikasi ini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini menu home juga harus login, entry buku, kemudian entry anggota juga harus login. Ini peminjaman juga harus login, kemudian buku tamu juga harus login. Nah, ini ada satu menu yang belum saya masukkan untuk sintaks loginnya. Jadi, ketika kita memencet langsung akan muncul data-datanya, sehingga langsung bisa diakses. Untuk memunculkan login, maka kita harus menuju ke sintaks yang miliknya menu ini, yaitu data peminjaman. Nah,
ini ke menu peminjaman, kemudian kita samakan, oh bukan ini, menu data peminjaman. Nah, ini kita buka. Nah, ini di sini dapat kita lihat kan tidak ada buat yang login, jadi kita bisa samain ke yang menu lain. Nah, di sini untuk menu peminjaman sendiri sudah ada menu login, sudah ada apa? Kita diharuskan untuk login, jadi kita bisa langsung mengcopy dari sini. Ini untuk koneksinya. Kemudian kita kopikan ke sini. Nah, terus di akhir kita juga harus menambahkan ini, sintaks ini, supaya bisa terhubung dan ada muncul login. Kita save, terus nah kembali ke sini. Nah, ini kan tadi belum ada perintah untuk login, kemudian sekarang kita refresh, nah langsung ada login. Kemudian untuk login ada di sini, kita bisa pencet langsung dan memasukkan sandinya. Login ini adalah admin, kita copy, passwordnya juga sama admin, kemudian langsung login, maka kita akan langsung terhubung di semua menu, baik entry buku ini juga bisa langsung, kemudian data anggota juga bisa langsung, ada transaksi peminjaman juga bisa. Nah, ini yang laporan tadi, data peminjaman juga bisa, kemudian buku tamu juga langsung bisa diakses. Nah, di menu opak ini adalah untuk mencari buku, contohnya kita lihat di data buku dulu, ada akuntansi pengantar. Mungkin kita bisa langsung cari akuntansi pengantar. Nah, ini bakal muncul langsung buku-bukunya. Selanjutnya kita akan beralih ke menu buku. Yang pertama ada entry buku, yaitu untuk memasukkan data-data buku. Jadi kita bisa mengisikan langsung data-data buku. Karena ini saya sudah pernah mengisi, maka saya akan menggunakan ini, mengisi kode buku juga dan sebagainya yang ada. Kita bisa langsung mengisikan, kemudian klik simpan. Lalu nantinya data buku ini akan masuk ke monitoring data buku. Nah, ini tadi ada judulnya Laut Bercerita. Bisa kita cari. Nah, ini karena saya sudah pernah memasukkan sebelumnya. Jadi ada dua. Mungkin kita bisa lakukan delete satu untuk menghapus data buku. Nah, nanti akan tinggal satu. Kemudian untuk melakukan edit data buku, kita bisa langsung klik pada edit. Nah, ini mungkin ini 52 gitu ya. Kan nanti akan otomatis terganti. Nah, kodenya jadi TA052. Nah, setelah dari data buku, mungkin kita bisa langsung lanjut ke data anggota. Sama seperti data buku, di data anggota ini juga ada entry data anggota, edit data anggota, kemudian ada monitoring juga. Nah, untuk mengentry data anggota, caranya sama seperti entry buku, yaitu dengan memasukkan data-data yang sudah tersedia. Kolom ini harus diisikan sesuai dengan yang diminta. Kode anggota, karena kan ini kan saya sudah memasukkan 16 data anggota, mungkin kita lanjut ke data yang ke-17. Kemudian ada nama, kita tambahkan. Kemudian untuk KTP ini NIK ya maksudnya. Untuk gendernya perempuan dan alamatnya kita klik simpan untuk menyimpan data, lalu data itu akan muncul di monitor anggota.
Nah, langsung muncul di urutan ke-17. Lalu kita bisa menghapus dan mengedit data ini. Mungkin kita coba untuk mengedit terlebih dahulu. Kita lakukan edit data. Ini kita ganti misalnya 118. Nah, nanti akan langsung terlihat di situ kode anggota tadi akan berubah menjadi 1018. Kemudian kita juga bisa melakukan hapus data anggota dengan cara langsung klik delete pada kolom ini. Nah, nanti data tersebut akan otomatis terhapus. Nah, setelah dari monitoring data anggota, mungkin kita bisa langsung lanjut ke transaksi. Di sini ada peminjaman buku. Nah, untuk peminjaman buku kita diharuskan untuk menginputkan kode anggota dan kode buku. Untuk kode anggota kita masukkan seperti tadi, misalnya. Kemudian untuk kode buku kita bisa bebas ya. Contohnya PA0010. Nah, kemudian otomatis dia akan meminjam seperti ini. Kemudian kalau mau menambah buku yang dipinjam, kita juga langsung bisa menginputkan kode buku lain. Contohnya TA021, kemudian klik tambah. Nah, otomatis akan tertambah data buku yang dipinjam. Kemudian untuk membatalkan, kita bisa langsung klik batal. Nah, jadi buku yang dipinjam akan seperti ini. Nah, setelah transaksi peminjaman tadi sudah berhasil, maka kita bisa langsung lanjut ke data peminjam. Nah, di data peminjaman ini akan tertera data-data pengguna atau pengunjung yang sudah meminjam buku. Di sini ada keterangan nama anggota, kemudian judul buku yang dipinjam, dan tanggal pinjam serta hari berapa lama mereka sudah meminjam buku tersebut. Nah, ini yang kita inputkan tadi masih tertera 0 hari karena buku yang dipinjam belum sampai 1 hari. Kemudian ini sudah tertera 1 karena kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan transaksi peminjaman. Jadi data hari maka akan tertulis 1 hari peminjaman. Kemudian data ini akan selalu berubah sesuai dengan bertambahnya hari. Kemudian untuk melihat selanjutnya ada menu data kunjungan. Sebelumnya di data peminjaman ini, ketika hari yang diberikan batas peminjaman sudah habis, maka akan tertulis keterangan bukan angka lagi, akan tetapi sesuai dengan keinginan dari pemustakanya. Bisa ditulis telat atau apa, atau masa peminjaman habis juga bisa, dan itu nantinya akan diedit di data peminjaman. Nah, ini contohnya. Ini jadi kalau untuk menunjukkan bahwa berapa lama kita dapat meminjam. Kalau di sini ini 2 hari, lebih dari 2 hari maka telat. Contohnya kalau kita buat 0, coba. Apakah akan berubah atau tidak bisa 0? Nah, ini kalau lebih dari 0 hari, maksudnya akan muncul telat. Nah, kita akan kembalikan lagi ke 2. Nah, maka akan kembali seperti semula. Kemudian ada menu data kunjungan. Nah, data kunjungan ini adalah data dari kunjungan yang sudah dilakukan oleh pengguna perpustakaan. Di sini ada mulai tanggal 20, 21, 22, sampai 23. Dan ini adalah jumlah kunjungan yang dilakukan oleh pengguna. Nah,
Data ini diperoleh dari buku tamu. Nah, ini dia. Nah, buku tamu ini berguna untuk memunculkan data anggota perpustakaan atau pengunjung perpustakaan yang berkunjung pada hari itu. Nah, sebenarnya di buku tamu ini menampilkan seluruh data pengunjung. Akan tetapi di sini karena saya sudah rubah sintaksnya menjadi hanya menampilkan data pengunjung pada hari itu, maka yang muncul adalah data pengunjung yang berkunjung pada hari ini. Untuk merubahnya bisa kita lakukan di bagian buku tamu, sintaks buku tamu. Untuk ini adalah ini adalah sintaks yang berguna untuk menampilkan, yang bertujuan untuk menampilkan data tamu pada hari itu, data kunjungan pada hari itu. Nah, untuk merubah data tersebut menjadi seluruh data dari awal, maka kita dapat merubah sintaksnya seperti ini. Ketika kita refresh, maka akan muncul seluruh data dari tanggal 20, dari data-data kemarin juga akan tampil. Nah, jadi sintaks tadi untuk melakukan perubahan bisa dilakukan di sini dengan merubah ini. Nah, kita akan kembalikan ke data. Nah, untuk itu kita akan hanya menampilkan data yang pada hari ini saja. Nah, kita kembalikan, kemudian kita simpan, lalu kita kembali ke sini dan di refresh, maka akan kembali seperti ini. Nah, untuk buku tamu sendiri ini bisa dilakukan dengan cara menginputkan kode anggota, contohnya seperti ini. Nah, maka akan muncul pengunjung yang datang ke perpustakaan. Selanjutnya, data dari buku tamu ini akan menunjukkan jumlah kunjungan pada data kunjungan. Nah, kenapa ini ada 6? Karena tadi di buku tamu sudah saya coba sebelumnya, ada satu anggota yang datanya sudah saya hapus dari monitoring anggota, sehingga data anggota tersebut tidak dapat muncul di buku tamu karena namanya sudah terhapus. Maka dari itu di sini tampil 5, tetapi di data kunjungan hanya sudah tampil 6. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.